Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La wa'azza jundahu wa'azzamal azaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati dan kami cintai jajaran alim ulama, para asatidz, para kiai serta para habaib. Yang kami hormati Ketua RW 04 Serdang, Bapak Dr. Andes Mas Rohadi SMSI serta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DMI Cabang Kemayoran, Bapak Haji Bambang Subroto, dan yang kami hormati pula tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat, dan yang kami hormati serta kami banggakan para jamaah kaum muslimin dan muslimat Salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara yang diantaranya adalah: pertama, muqaddimah dan pembukaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kedua, sambutan-sambutan dan laporan ketua panitia Salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Ketiga, beberapa himbauan kepada para jamaah. Keempat, pelaksanaan salat dan khutbah Idul Fitri. Dan yang terakhir, selesai dan penutup. Dan sekarang kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan dan laporan ketua panitia Salat Id yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Sutarman. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan banyak nikmatan kepada kita. Rasa syukur ini marilah kita terus tingkatkan. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang di jalannya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya muliakan penceramah hari ini, yaitu Bapak Ustadz Abu Mikal Farid Ma'ruf. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 dan beserta jajarannya. Yang saya hormati pula ketua-ketua dan pengurus masjid yang bersama-sama menyelenggarakan hari ini, Masjid Al Hidayah, sekaligus sebagai Ketua DMI Kemayoran, Bapak Bambang Subroto dan jajarannya, juga dari pengurus Musola Al Badriyah, Musola Nurul Iman, juga kepada para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, dan juga yang saya banggakan yang hari ini bisa menghadiri acara hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tahun 1442 Hijriah ini kembali kita melaksanakan sholat Id yang sempat dilarang pada tahun yang lalu. Kita tentunya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga wabah Covid segera hilang dari muka bumi ini. Dengan terselenggaranya acara sholat Id hari ini, tak lupa kami sebagai wakil dari panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pemda DKI yang telah mengizinkan untuk melaksanakan sholat Id baik di lapangan maupun di masjid, juga kepada RW 04 yang memberikan dukungan kepada kita semua untuk terselenggaranya acara ini, juga kepada pihak sekolahan SD 01, SD 02, SD 03 yang telah memberikan tempatnya untuk terselenggara acara ini, juga kepada segenap panitia yang telah berlelah-lelah sehingga mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga kami ucapkan jazakumullah khairan. Alhamdulillah bahwa Ustadz Abu Mikal Farid Ma'ruf alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau perjalanan dari Tambun, ya, rumah beliau ada di Tambun, dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau nanti bisa kita ambil manfaatnya dari ceramah-ceramahnya. Selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang nyaman dan sebagainya. Tapi insya Allah kami dari panitia sudah maksimal untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Terakhir kami sampaikan laporan keuangan penyelenggaraan sholat Id yang diselenggarakan oleh panitia bersama Masjid Al Hidayah, Musola Nurul Iman, dan Musola Al Badriyah. Saldo terakhir pada tahun 1440 Hijriah atau 2019 terkumpul dana 27.313.246 rupiah. Hasil tromol Idul Adha tahun 1440 Hijriah
sebesar Rp9.571.740. Rp9.571.740. Sedangkan pengeluaran persiapan Idul Adha, sewa sound, konsumsi, keamanan, transport ustadz dan lain-lain, Idul Adha tahun 1440 Hijriah sebesar Rp4.450.000. Kegiatan santunan Musola Al-Badriyah Rp1.000.000. Sumbangan kegiatan santunan Masjid Al-Hidayah Rp1.000.000. Sumbangan kegiatan sosial di lingkungan lapangan Poros meliputi perbaikan rumah atau bedah rumah, sumbangan orang sakit terkena musibah dan lain-lain sebesar Rp5.500.000. Sehingga sampai hari ini saldo yang ada di panitia sebesar Rp24.440.000. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan yang berlimpah pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang terakhir, kami mengimbau kepada para jamaah bahwa ada di belahan bumi lain hari ini yang masih menderita, yaitu bumi Palestina, Al-Quds. Makanya kami mohon donasi terbaiknya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga kita adalah salah satu dari orang muslim yang peduli terhadap saudaranya. Silakan mengisi di kotak-kotak amal yang sudah disediakan. Sekali lagi, ini adalah kepedulian kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh Ketua RW 04 Serdang, yakni Bapak Dr. Andes Mas Ruhadi SH MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Bambang Suroto, Ketua Dewan Masjid Kecamatan Kemayoran. Yang kami hormati Bapak Ustadz Farid Ma'ruf yang nanti akan memberikan dakwah ceramah buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua RW 04 Bapak Joko Santoso Sarjana Hukum, Pak Sekretaris RW 04 Bapak Dr. Andes Eko Purnomo, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, jamaah sholat Idul Fitri di lapangan SD Poros 01 yang saya muliakan. Pertama-tama tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di hari pagi ini yang cerah ini. Tentunya kami semua mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan sholat Idul Fitri bersama. Tahun lalu kita sholat Idul Fitri mencuri-curi, bahkan tidak boleh sholat Fitri bersama-sama. Bahkan tahun lalu kita tidak bisa menjalankan sholat tarawih bersama. Namun alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid maupun di musola kita semua. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama RW 04 yang saya hormati, yang saya banggakan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua Penanggulangan COVID RW 04 mohon kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini di wilayah kita masuk zona hijau.
Namun tadi malam kami keliling, tadi malam saya nyari data 2 bulan yang lalu warga kita nihil. Namun tadi malam saya keliling warga kita, saat ini masih ada warga kita satu yang dirawat di Rumah Sakit Atlet Kemayoran. Mari kita sama-sama doakan semoga warga kita yang masih dirawat semoga sehat dan sekali lagi kembali kepada rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pribadi maupun atas nama pengurus RW 04 di dalam Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini tak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama ini kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian kurang baik dan ada kekhilafan. Kita sebagai manusia tidak lepas daripada kekhilafan. Di dalam hari yang fitrah ini, semoga kita semua kembali suci seperti bayi yang lahir, tidak ada dosa di antara kita semua. Allah telah memberikan kita kesehatan, tak lupa kita selalu mohon kepada Allah SWT bahwa COVID yang ada di negara kita, di dunia ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersilaturahmi ke rumah-rumah, kita bersilaturahmi di antara tetangga, kita bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekhilafan bergaul dengan Bapak sekalian, memberikan pelayanan kepada Bapak sekalian. Namun saya selalu mengharapkan seyogyanya sholat Idul Fitri ini akan dilaksanakan di lapangan poros. Namun karena saat ini belum diberikan izin oleh pemerintah daerah, sehingga panitia dan Pak Ketua Yayasan Al-Hidayah memutuskan di halaman sekolah ini. Tetapi kita tidak mengurangi nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kita bisa bersama-sama sholat Id dengan hari yang cerah ini, hari yang bahagia ini. Demikian sedikit sambutan dari kami. Sekali mohon maaf. Wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya acara yang ketiga yaitu beberapa himbauan kepada para jemaah yang akan kami bacakan. Di antaranya adalah pertama, selalu menjaga protokol kesehatan. Dan yang kedua, bagi para jemaah yang membawa handphone atau alat elektronik lainnya harap dinonaktifkan sementara untuk keberlangsungan sholat Aid dan khusyuan sholat Aid bersama-sama. Ketiga, ketika sholat Aid akan dimulai, harap meluruskan dan merapatkan barisannya agar setan tidak bisa mengganggu kekhusyuan dan ketenangan sholat kita, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahu bertemu dengan bahu, jamaah kanan dan kirinya, mata kaki bertemu dan mata kaki, jamaah kanan dan kirinya. Selanjutnya, tidak meninggalkan tempat sampai acara berakhir. Dan himbauan selanjutnya adalah untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Bagi para jamaah yang membawa koran atau sebagainya, diharapkan untuk tidak ditinggal dan dimohon untuk membawa pulang kembali. Dan himbauan yang terakhir adalah ketika acara sudah berakhir, bagi yang meninggalkan lapangan dan menuju pulang ke rumah, diharapkan mengambil rute yang berbeda dari arah ketika menuju ke lapangan. Demikianlah himbauan-himbauan yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dikarenakan sholat Aid yang akan segera dimulai, dengan segala hormat bagi seluruh para jamaah, kami persilakan untuk berdiri.
Pada Ustaz Farid Ma'ruf, waktu dan tempat kami persilahkan. وينهون عن المنكر وأولئك
سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang kami hormati, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ini. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah surahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Gema takbir, tahlil dan tahmid terus bersautan dari sejak kemarin sore termasuk sampai hari ini kita bersama-sama telah melakukan takbir. Dan jamaah sekalian, kalau kita hari ini melangsungkan takbir, tahmid dan tahlil dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang suatu apa, maka ada sebagian saudara kita di Palestina yang belum tentu mereka bisa melaksanakannya karena dalam kondisi diteror terus oleh orang-orang Yahudi. Maka jemaah sekalian, sekali lagi kami juga mengajak, mari kita senantiasa menggunakan waktu semuanya untuk berdoa, menyertakan doa kita untuk mereka karena mereka adalah bagian dari jasad kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kema takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan oleh umat Islam adalah merupakan bentuk ekspresi daripada kesyukuran dan kemenangan. Kemenangan iman atas hawa nafsu yang cenderung melahirkan perilaku yang buruk, dan kesyukuran atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita nikmat pakaian takwa. Di mana jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita hafal dalam firman Allah surat Al-Baqarah 182, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibnu Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa kalimat la'allakum tattaqun ini adalah merupakan asbab kenapa Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, adalah agar supaya umat Islam menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang hubungannya dengan Allah begitu mesra, tetapi hubungan dengan sesama manusia juga baik adanya. Jemaah sekalian, keimanan
tentu menjadi bekal diri untuk menggapai derajat takwa menuju jalan-jalan yang terjal, dan hanya mereka yang bersabarlah yang bisa mencapai kemenangan. Dan sungguh merupakan kerugian yang sangat besar. Bahkan ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang datang kepadanya Ramadan tetapi justru merasa keberatan dan tidak ridho dengan takdir Allah, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan puasa atau berpuasa tetapi bermaksiat tidak ada hentinya. Maka jemaah sekalian, ini sekali lagi adalah merupakan sebuah kegagalan, di mana orang-orang seperti itu berarti mereka gagal untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kegagalan meraih pahala yang besar, kegagalan memperoleh keringanan hisab di hari kiamat, kegagalan memperoleh kefirdahan, dan kegagalan memperoleh yang namanya malam Lailatul Qadar, kegagalan meraih rahmatnya, dan kegagalan meraih pakaian takwa. Dan jemaah sekalian, Ramadan tahun 1442 Hijriah telah berlalu. Mudah-mudahan seluruh amal amal kebaikan kita, amal saja di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka mudah-mudahan ini juga adalah merupakan Ramadan yang terbaik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebulan lamanya Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk meriayah atau menjaga kita dan mentarbiyah kita dengan puasa atau siam di bulan Ramadan dan berbagai amal soleh yang lainnya. Sehingga jemaah sekalian, setelah sebulan penuh kita melaksanakannya, seharusnya kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi alumni Ramadan yang memiliki multiple intelligence, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Maka jemaah sekalian, di antara sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, maka terdapat urgensi yang begitu besar yang wajib terus kita jaga dan kita tekan terus dalam rangka meningkatkan atau mengembalikan kejayaan dan keutuhan umat Islam. Di mana Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk mengokohkan ukhuwah kita sesama umat muslim atau umat beriman dan merajut kembali persatuan umat. Puasa tidak hanya memberikan efek untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan dan mendapatkan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pahala. Tetapi juga jemaah sekalian, puasa di bulan Ramadan juga meningkatkan hubungan kita dengan sesama, karena di sana juga ada amalan-amalan yang hubungannya dengan orang lain, di mana ada amalan memberikan buka kepada sahabat yang lain yang berpuasa, kemudian membayar zakat, menunaikan infak dan lain sebagainya. Sehingga jemaah sekalian, hubungan horizontal yang begitu intens dari bulan Ramadan melalui perilaku sosial kita seharusnya ini memberikan dampak setelah Ramadan meninggalkan kita. Kita telah mengawali Ramadan secara bersama, dan kita pun hari ini berlebaran di hari yang sama. Maka jemaah sekalian, kita pun kemudian harus saling berlapang dada untuk saling memaafkan dan saling berlapang dada untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang lainnya. Social training yang baru kita selesaikan sebulan penuh tersebut menjadi sangat tepat untuk merawat keberagaman negara kita Indonesia. Persaudaraan kita di tahun-tahun politik hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakstabilan situasi politik ditambah dengan situasi ekonomi yang belum menunjukkan ada tanda-tanda meningkat secara drastis. Kini kita diperparah dengan munculnya isu-isu provokatif yang mengandung fitnah dan adu domba serta berpotensi untuk merusak kerukunan insaniah, kerukunan wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat yang diwarisi akhlak mulia oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah sepantasnya lah umat Islam menjadi penebar rahmat, pembawa kedamaian, dan menjaga persaudaraan di tengah bangsa yang syarat dengan kemajuban ini. Sungguh elok apa yang telah beliau sabdakan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
perumpamaan orang-orang yang beriman dalam masalah kasih sayang, mencintai seperti tumbuh dalam satu tubuh. Jika satu tubuh anggota tubuh mengalami sakit, maka yang lain akan juga merasakan dan sulit tidur dan demam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa yang namanya ukhuwah Islamiyah bukan hanya semacam jargon semata, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Karena ini adalah merupakan kewajiban syar'i merawat kedamaian atau persatuan umat. Perbedaan politik atau perbedaan yang lainnya termasuk dalam masalah ibadah, ini adalah merupakan dinamika, dan itu adalah merupakan hal yang sifatnya sunatullah, di mana perbedaan sudah terjadi bukan hanya pada zaman kita, tetapi sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Sehingga jemaah sekalian, yang namanya ikhtilaf atau perbedaan tidak mungkin dinihilkan. Tapi jemaah sekalian, perbedaan atau ikhtilaf yang ada, terutama di antara umat Islam, justru seharusnya menjadi hal yang positif, sehingga kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan yang tidak boleh jemaah sekalian, ketika ada ikhtilaf di antara kita kemudian menimbulkan yang namanya perpecahan. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang kalian kepada tali Allah bersama-sama dan jangan kalian berpecah belah. Sehingga jemaah sekalian, ikhtilaf adalah hal yang biasa, tetapi perpecahan harus dihindari karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jemaah sekalian ada senantiasa permusuhan yang tidak pernah selesai, yaitu permusuhan antara wali Allah dengan wali syaitan. Pada hal yang lain, sebagai bentuk ikhtiar imani kita agar kita bisa mengatasi persoalan kerukunan bangsa dan umat Islam saat ini adalah dengan menghadirkan kembali ketakwaan sebagai bentuk keberkahan negeri ini. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakannya sehingga kami sisa dengan kepada apa bisa mereka karena apa yang mereka lakukan. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin berjaya, kalau kita negeri kita ingin makmur dan sentosa, maka kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena bumi adalah milik Allah dan mengatur kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jemaah sekalian, satu gambaran yang cukup menarik alumni Ramadan yang patut kita renungkan adalah bagaimana kita membuka lembaran kembali generasi yang terbaik, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka jemaah sekalian, ada satu kisah yang cukup menarik, di mana kisah ini sangat menggetarkan jiwa. Terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu hari datanglah tiga pemuda ke hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang bersaudara dengan mengapit satu orang yang berbakat lusuh. Ketika berada di hadapan beliau, maka dua orang saudara mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolonglah tegakkan keadilan. Kisoslah anak muda ini karena dia telah membunuh ayah kami. Maka jemaah sekalian, Umar bin Khattab pun mengatakan kepada pemuda yang tertuduh, wahai anak muda, benarkah apa yang mereka katakan? Maka anak muda mengatakan, benar wahai Amirul Mukminin. Kemudian beliau mengatakan, coba ceritakan bagaimana terjadinya. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semuanya aku ingat seorang pemuda utusan bangsaku, utusan kaumku. Aku datang dari pelosok untuk datang ke kau dalam rangka untuk bermuamalah, membawa barang dagangan. Kemudian ketika sampai kami di pasar, aku masuk ke dalam pasar, aku perhentikan untaku di sebuah pohon korma. Kemudian setelah selesai urusan, begitu aku keluar, aku melihat untaku sedang disembelih oleh orang yang sudah tua. Maka langsung seketika itu emosiku naik, aku marah besar dan aku kemudian hulus pedangku dan aku tebas lehernya. Dan ternyata orang tersebut adalah orang tua dua anak muda ini. Maka dua anak pemuda penggugat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda telah mendengarkan pengakuannya dan kami siap untuk mendatangkan saksi karena banyak sekali saksinya. Maka jemaah sekalian, Umar bin Khattab mendengarkan cerita pemuda tergugat langsung terenyuh, langsung memberikan empatinya. Ini orang pemuda yang jujur,
pemuda yang bertakwa, yang amanah. Maka beliau pun berusaha untuk melakukan negosiasi. Wahai dua anak muda bersaudara, maafkanlah saudaramu ini, sesungguhnya dia berbuat khilaf. Dia adalah orang yang baik, dan sebagai gantinya aku siap untuk membayar diatnya. Tetapi jemaah sekalian, dua pemuda langsung menolak. Tidak mungkin wahai Amirul Mukminin, kami adalah anak yang sangat mencintai bapak kami, dan kami tidak pernah ridho kecuali darah dibayar dengan darah, jiwa dengan jiwa. Maka jemaah sekalian, pemuda tertuduh pun kemudian mengatakan, laksanakanlah wahai Amirul Mukminin kisos terhadap diriku, aku ridho dan siap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tolong berikan aku waktu tangguh 3 hari untuk menyelesaikan urusanku dengan kaumku. Maka dua pemuda tergugat yang menggugat langsung bereaksi, bagaimana mungkin terjadi? Kami tidak setuju. Tetapi jemaah sekalian, keputusan ada di tangan khalifah. Maka Umar waktu kemudian memberikan keputusan, baiklah, aku berikan tangguh engkau 3 hari, tetapi harus ada penjaminnya. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak punya saudara satupun di kota ini, hanya Allah yang menjadi penjamin wahai orang-orang yang beriman. Maka jemaah sekalian, tiba-tiba menyeruak di antara mereka seorang yang bersuara dengan penuh wibawa. Dia mengatakan, aku yang akan menjadi penjaminnya. Dan ternyata jemaah sekalian, begitu kagetnya Umar bin Khattab, yang datang adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat mulia dari bangsa Persia yang datang ketika masih masa muda untuk mencari hidayah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, Umar pun mengatakan, wahai Salman, jangan main-main dengan urusan ini urusan nyawa. Maka Salman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pengenalan antara pemuda ini sama dengan pengenalan Anda dengan pemuda ini, dan aku percaya sebagaimana Anda percaya. Maka jemaah sekalian, dengan jawaban ini Umar bin Khattab anhu tidak berkutik. Dia pun akhirnya mengizinkan, wah baiklah kalau begitu, silakan engkau anak muda kembali untuk menyelesaikan urusanmu, dan kami tunggu 3 hari. Maka jemaah sekalian, waktu pun berjalan sehari 2 hari tanpa ada kabar, bahkan sampai hari yang ketiga tidak ada kabar. Kemudian sampai kemudian sore hari setelah asar, waktu pun berjalan terus, dan manusia sudah pada berkumpul. Karena yang namanya hukum had atau qisas apapun yang lainnya, itu harus disaksikan oleh kaum muslimin. Semua sudah berkumpul, dan kaum muslimin merasa kasihan dengan yang namanya sahabat Salman Al-Farisi, karena kalau seandainya tidak hadir, dia harus menggantikan posisi sebagai dihukum untuk di qisas. Maka jemaah sekalian, Umar bin Khattab pun hatinya berdebar, kemana anak muda ini. Kemudian dua orang pemuda pun sudah bersudon, ternyata dia adalah pembohong. Tetapi jemaah sekalian, kemudian tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu berteriak, itu dia. Dia melihat dan sambil menunjuk, memang ada sosok orang yang sedang berjalan dan berlari, kadang jatuh berdiri lagi. Dan kemudian ketika tiba di hadapan Umar bin Khattab, dia pun terjatuh hampir pingsan. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, maafkanlah aku. Bukan maksudku untuk menyelisih janji, tapi urusan umatku memang betul-betul memakan waktu. Maka begitu selesai, aku segera berpacu. Aku pacu kudaku sampai akhirnya kudaku mati, dan aku tinggalkan di tengah padang pasir. Aku pun melanjutkan dengan lari. Maka jemaah sekalian, Umar pun kemudian bertanya, wahai anak muda, kenapa engkau kembali ke sini? Bukankah engkau bisa saja lari dari tanggung jawab dan engkau akan selamat? Kenapa? Karena tidak ada HP pada saat itu. Jadi kalau orang lari, tidak ada bisa menemukan. Tetapi jemaah sekalian, jawaban pemuda inilah yang kemudian semakin menambah kebergetarnya hati Umar bin Khattab dan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin ada anggapan bahwa tidak ada di antara kaum muslimin ini orang yang kesatria yang selalu menepati janjinya. Maka jemaah sekalian, seluruh yang hadir pun bergetar hatinya. Ternyata masih ada pemuda yang seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab beralih kepada Salman, wahai Salman, engkau juga, kenapa engkau berani memberikan jaminan nyawamu untuk pemuda yang belum engkau kenal? Maka Salman memberikan jawaban yang juga luar biasa, wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin ada anggapan bahwa di antara kaum muslimin tiada lagi orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain dan memberikan bantuan atau pertolongan kepada saudaranya. Allahu Akbar. Maka kemudian tiba-tiba dua orang pemuda penggugat langsung maju dan memeluk pemuda yang tergugat dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, demi Allah,
dan seluruh kaum muslimin menyaksikan kami berdua memaafkan pemuda ini. Maka batalkan eksekusi ini. Maka Umar bin Khattab bertanya, wahai anak muda, kenapa saya sudah memutuskan untuk kisas? Wahai Amirul Mukminin, kami tidak ingin ada anggapan bahwa di antara kaum muslimin tidak ada lagi orang yang suka memberikan maaf kepada saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian, ini adalah merupakan hasil daripada tarbiyah Allah di bulan Ramadan tiap tahunnya. Maka jemaah sekalian, saya punya keyakinan kalau kita melaksanakan saum dengan sebenar-benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala iman wa ihtisaban, maka insyaallah kita keluar dari Ramadan sebagai alumni Ramadan dalam kondisi hamba yang bertakwa, yang baik hubungan dengan Allah dan mesra hubungan dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jemaah sekalian, marilah kita memulai perubahan sikap dan diri kita sendiri sebagai refleksi dan keberhasilan puasa Ramadan kita. Buka pintu hati kita kepada setiap saudara kita. Meminta maaf mungkin adalah perkara biasa yang sering kita lakukan, namun kejujuran dan kelapangan itu memaafkan inilah perkara yang tidak gampang. Maka kami mengajak, mari kita lebarkan dan buka hati kita untuk memaafkan saudara kita sebesar apapun dosanya atau kesalahannya. Mari kita buktikan atas kemenangan iman kita, dan mari kita maafkan kesalahan tersebut. Wa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan lapangkan dadamu semuanya orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan negara dan bangsa kita, agar senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa na'udzu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa nakfuru wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jina bil kufari mulhaq. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bi syahr Ramadan wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afat wa lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran dan nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami adalah orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mengenal kami dalam iman, dan jangan Engkau jadikan hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allahumma inna nas'aluka biridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal wa na'udzubika min sukhtika wan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Ya Allah, ya Rabb kami mohon kepadamu ridho dan surgamu dan semua ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu dan semua ucapan dan perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepadanya. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sulitnya bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir, tertawanya musuh. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, limpahkanlah keberkahan dan langit dan bumi, dan karuniakan rezeki dan segala arah kepada para penduduknya yang beriman kepadamu dari hari kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga RW 04 Kelurahan Serdang mengutuk dan mengecam serangan Israel Lanakullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga khutbah yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah demi acara yang kita lalui, kami selaku pembicara dan panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi para jamaah atas dukungan dan kehadirannya serta para aparat yang terkait sehingga lancarnya acara yang mulia ini. Akhirul kalam, jika terdapat kesalahan dan khilaf, kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allah